usah heran. Kalian melihat hal-hal seperti itu di sini. Apa sebenarnya ini Tuan Galimah? Itu hanya sebagian kecil dari benda-benda aneh yang sering ditemukan di hutan ini. Gambar-gambar itu saya sendiri pun tidak mengetahui apa maksud dari gambar-gambar seperti itu. Apa tidak ada kaitannya dengan sebuah perjanjian? Karena di sini ada sidik jari, 5 jari menggunakan darah. Saya kurang memahami. Di sini memang sedikit misterius, sedikit menyimpan banyak sekali. Berarti kan ini gambar-gambar ini dibuat oleh manusia karena itu ditemukan di dalam tas manusia. Tidak ada benda-benda seperti ini di hutan. Saya yakin ini adalah hasil tangan dari manusia. Apakah manusia yang tersesat di sini, yang hilang di sini, saya pun juga tidak mengetahui. Kau lihat, sangat aneh. Namun kalian jangan mengherankan hal-hal semacam ini. Mungkin ke depannya kalian akan menemui hal-hal yang lebih aneh lagi di sini. Sebenarnya, apakah Sonde Malah Sonde Malah ini, Pak. Sedikit kami informasi agar kami lebih terarah lagi jalannya. Seperti ini, manusia. Seperti yang sudah saya ceritakan, hutan ini dulunya adalah bekas penambangan emas. Banyak warga yang tinggal dan hidup di sini, baik itu pekerja yang masih sendiri ataupun yang sudah berkeluarga. Mereka semua menggali tanah-tanah yang mereka pikir, yang mereka kira mengandung emas di dalamnya. Namun, banyak kejadian yang aneh di penambangan itu. Ada yang menambang terlalu dalam, mereka tertimpa masalah, yaitu longsor, sehingga mereka harus terkubur di dalam karena tidak mungkin untuk menggali lubang yang begitu dalam. Ada yang tenggelam karena galian mereka sendiri banyak sekali mengandung air. Dan yang satu ini mungkin ada hubungannya dengan yang di pusat. Apa itu, Tuan? Suatu ketika ada manusia yang sangat ingin mendapatkan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Dia menggali tidak seperti yang lain. Dia menggali begitu dalam, begitu dalam, sampai padat. Akhirnya lubang yang dia buat dengan tujuan untuk mencari bongkahan emas di dalam tanah itu menembus sebuah benteng. Ya, saya kira itu adalah benteng dari kerajaan iblis yang bersemayam di dalam tanah. Iblis yang berada di dalam tanah itu, kerajaan iblis yang berada di dalam tanah itu murka karena merasa terganggu oleh apa yang dilakukan manusia-manusia yang bertempat tinggal di sini. Dan tanpa manusia-manusia itu sadari, mereka
Mereka sudah membuka jalan. Mereka sudah membuka portal antara kerajaan iblis yang berada di dalam tanah itu. Sehingga para iblis yang tadinya bersemayam di dalam tanah, mereka muncul keluar dan menyerang siapa saja yang sudah mengusik ketenangan dari iblis-iblis itu. Satu persatu para warga yang menambang di tanah ini mendapatkan masalah. Ada yang hilang, entah kemana. Tidak ditemukan jasad, tidak ditemukan bekasnya. Ada yang diberi penyakit. Yang penyakit itu seorang tabib pun tidak bisa mengetahui apa penyakit yang sedang dideritanya. Maka bro, iya. Dari kejadian itu, para warga mulai berpikir dan ketakutan. Satu persatu dari mereka berpindah karena merasa tanah yang mereka tinggali sudah tidak aman. Para warga menyebut semua masalah ini adalah Welak Sambikala. Benar, Welak Sambikala. Welak Sambikala adalah sebuah masalah yang datang bertubi-tubi dan tidak bisa menyelesaikannya. Masalah itu sangat beragam yang datang menimpa para warga. Mereka semakin hari semakin sadar bahwasanya semua masalah yang ada di tanah ini bersumber dari mereka, berawal dari mereka. Ada beberapa warga yang berinisiatif untuk mencegah supaya Welak Sambikala tidak menyebar sampai keluar. Mereka melakukan penumbalan berupa kambing kendi dengan tujuan supaya iblis yang sudah keluar dari dalam tanah tidak menyerang para warga karena sudah diberikan tumbal kambing kendit itu. Penumbalan itu terjadi setiap tahun hingga menjadi tradisi. Karena para warga yang pernah meninggali di tanah ini, di hutan ini, itu percaya ketika iblis yang sudah muncul keluar, sudah diberi makan berupa kambing kendit, dia tidak akan murka dan tidak akan memberikan Welak Sambikala kepada warga-warga yang masih tersisa. Jadi bapak cerita dari hutan ini seperti itu, Tuan? Ya, sebenarnya dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran manusia, bahwasanya sifat serakah tidaklah baik. Para warga yang sudah menambang emas hingga mereka terlena, menggali terlalu dalam hingga menyebabkan apa yang seharusnya tidak keluar menjadi murka dan muncul ke permukaan. Nah, iblis itu siapa namanya, kalau boleh saya tahu? Tidak ada yang mengetahui. Para warga menyebutnya Raja Sambet, Raja Welak Sambikala. Oh, Raja Welak Sambikala. Ya, tidak ada yang mengetahui pasti siapa nama iblis itu. Nah, jika seperti itu, kita kaitkan dengan manusia yang membawa gambar-gambar seperti ini. Apa ya, ini bukan sesuatu ritual persembahan, Tuan? Mungkin saja ini bagian dari persembahan yang disembahkan manusia untuk iblis yang berada di pusat. Dengan
sedang iming-iming apa ya kira-kira ya? Apa kau tahu? Saya tidak tahu. Namun sejauh ini yang saya tahu, mereka hanya ketakutan atas welas Sambikalan itu. Jika saya kaitkan permasalahan ini dengan apa yang sedang saya kerjakan, saya mendapatkan laporan dari salah satu pemimpin desa bahwasanya ada salah satu warga yang hilang 1 bulan yang lalu. Beliau bernama Jamal, dan setelah saya gali lagi ternyata Jamal hilang ketika sedang mencari anaknya yang juga hilang di sini, yang bernama Novan. Mirisnya manusia. Setelah cerita itu sudah melegenda, sudah menyebar dan sampai di kuping semua makhluk yang berada di sini, termasuk ada beberapa manusia yang masih mengetahui cerita ini. Mereka justru tidak memikirkan tentang bahaya, namun mereka berpikiran bahwasanya mungkin saja masih ada emas yang tertanam di tanah ini. Kemungkinan manusia yang bernama Jamal itu dan anaknya itu dengan nafsu yang sangat tinggi, dia berkeinginan datang di hutan ini untuk mencari bongkahan emas yang masih tersisa bekas pertambangan. Setahu saya bukan seperti itu ya. Lalu Sebenarnya si Novan itu masih muda, anak kecil. Entah apa sehingga main di wilayah ini dan tidak pulang, dilakukan sebuah pencarian sampai akhirnya pencariannya terhenti karena sudah 30 hari. Namun ayahnya si Jamal masih bersikeras dan meyakini bahwasannya Novan masih hidup, dan dia dengan keras kepalanya mau mencari di sini sendirian. Alhasil tidak ketemu, malah justru ikut hilang. Seperti itu, Tuan. maka dari itu, dari awal saya sudah menyarankan kepada kalian untuk lebih baik pulang saja. Karena besar kemungkinan hal yang serupa akan menimpa kepada kalian. Mungkin saja kalian memiliki pegangan, tetapi kita sama-sama tahu hari di mana kita akan mendapatkan sebuah masalah, sebuah keapesan, kita tidak pernah mengetahuinya. Saya mempercayai hal itu, namun saya tidak memikirkan hal itu dengan harapan keapesan itu tidak hadir karena pancingan pikiran-pikiran saya. Sekarang yang tertanam di hati saya hanya segala sesuatu masalah besar pasti ada jalan keluarnya. Betul. Dan saya yakin itu, insya Allah kami dan rekan-rekan bisa menguak sebuah misteri di balik ini semua yang ada di sini. Saya melihat keyakinan yang sangat besar pada diri kalian. Jadi mohon izin, saya tetap akan melanjutkan perjalanan ini. Jikalau nanti mungkin saya tersesat atau mungkin saya membutuhkan informasi banyak hal darimu, jangan bosan-bosan temui saya dan tunjukkan sesuatu yang benar terhadap saya. Ya, saya memahami tekad kalian. Saya akan membantu kalian sebisa saya. Semoga saja iblis bosan. Tidak ada niatan untuk menyerang kalian dan membuat kalian celaka.